Baik, saya Yanfatono Wijaya akan menyampaikan laporan investigasi kecelakaan kerja proyek kren di Mataram, Jakarta, analisis akar masalah dan rekomendasi. Ya, ini tugas dari akhir K3 yang akan saya presentasikan sebentar lagi tentang pelatihan K3 umum. Baik, sebentar lagi saya akan sampaikan. Mohon maaf agak lama, sedang diproses. Baik, laporan investigasi kecelakaan kerja proyek kren Mataram, Jakarta, analisis akar masalah dan rekomendasi disusun oleh saya sendiri, Yanfatona Wijaya. Baik, latar belakang kecelakaan kasus kren kereta cepat di Mataram, Jakarta roboh timpa pekerja. 4 pekerja dikabarkan meninggal dunia tertimpa kren yang mengangkat beton dalam proyek proses jalur ganda kereta cepat Bandung di kawasan Mataram, Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi Jakarta. Pada hari Minggu tanggal 4 bulan 2 2018, kren itu roboh sekitar pukul 5 pagi. Kejadian berawal saat proses pengangkatan beton, diduga karena posisi tidak sesuai kren dan menimpa para pekerja yang tengah membangun jalur kereta cepat tersebut. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Faktor manusia, kemungkinan kurangnya pelatihan dan atau kelalaian kerja. Mungkin ini adalah sifat manusia yang tidak luput dari kelalaian, yaitu baik yang selanjutnya komunikasi yang tidak memadai antar prakerja. Faktor lingkungan, kondisi cuaca pada saat kejadian. Bisa jadi kondisi cuaca di sana sedang buruk atau kondisi tanah yang kurang memadai. Stabilitas tanah dan infrastruktur di sekitar lokasi. Di sana itu mungkin lokasinya kurang memadai. Itu kita lanjut faktor peralatan, kondisi kren, riwayat perawatan atau usianya, kesesuaian kren untuk tugas tersebut. Berarti ada beberapa faktor peralatan yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau industri dalam melaksanakan pekerjaan yang harus mereka pahami juga. Itu faktor metode, teknik pengangkatan, prosedur keselamatan, penempatan kren selama operasi. Jadi harus diperhatikan lagi untuk penempatan krennya sesuai dengan kita. Baiklah, kita akan ke materi selanjutnya, itu teknik pengambilan data, survei, distribusi kuesioner kepada pekerja dan pengawas di lokasi. Selanjutnya yaitu wawancara, melakukan wawancara dengan manajer proyek, petugas keselamatan, dan pekerja yang selamat. Ini harus diperhatikan oleh manajer proyek, baik petugas P3-nya untuk keselamatan para pegawai. Baik, kita lanjut ke observasi, kunjungan lokasi, memeriksa area kecelakaan, peralatan, dan langkah keselamatan yang diterapkan. Ini semua harus diperhatikan supaya tidak terjadi lagi kondisi kecelakaan kerja. Baik,
kita lanjut ke data sekunder di zona lokasi keselamatan, catatan perawatan kren, dan laporan insiden sebelumnya. Tinjauan lokasinya juga harus diperhatikan, catatan perawatan kren, dan laporan insiden melibatkan saksi-saksi yang ada pada saat kecelakaan tersebut. Rekomendasi pengendalian kecelakaan kerja ini ada beberapa, yaitu eliminasi, evaluasi kebutuhan, pengangkatan berat di lokasi, pertimbangkan metode konstruksi prefleksifikasi. Baik, kita selanjutnya substation, gunakan mesin pengangkat yang lebih stabil, alternatif atau lebih rendah. Ini harus diperhatikan juga untuk lebih stabil metode alternatif dan resiko lebih rendah. Rekayasa teknik, implementasi mekanisme pengamanan otomatis pada kren untuk mencegah roboh. Pastikan penempatan kren yang tepat dengan dukungan tanah yang diperkuat. Ini kren harus betul-betul di tempat yang stabil dan kalau bisa sih di tempat area yang aman. Pengendalian administrasi, tegaknya kepatuhan ketat terhadap protokol keselamatan dan pelatihan rutin. Kepatuhan dan ketaatan ini merupakan kunci dari keselamatan untuk bekerja. Pastikan kren dengan dukungan tanah yang diperkuat supaya tetap stabil, dan area dari pekerja itu agak jauh supaya mampu tidak terjadi lagi korban-korban. Lakukan briefing keselamatan harian sebelum memulai pekerjaan. Nah, ini sebaiknya sebelum dan sesudah bekerja supaya ada evaluasi terhadap perusahaan atau beberapa yang pengawas supaya diamankan daerah setempat. Tentu ada material-material yang harus diperbaiki untuk esok. Alat pelindung diri diwajibkan helm, sabuk pengaman, dan APD yang relevan. Penggunaan helm ini sangat berpengaruh dalam bekerja. Takutnya nanti ada material yang dari atas jatuh, tidak mengenai kepala tersebut. Sabuk pengaman di dalam kren lokasi digunakan agar tidak keluar dari kren pada saat kren terjatuh, dan APD yang relevan. APD yang relevan ini dia harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar internasional. Jadi APD yang disediakan perusahaan atau tempat bekerja tidak memenuhi standar keamanan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Baik, hubungan rekomendasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, rekomendasi hukum kepatuhan terhadap keselamatan kerja mengenai keselamatan kerja dan eliminasi spesies selaras dengan pasal 3 tentang penghapusan bahaya dan sumbernya. Rekayasa teknik dan pengendalian administrasi memenuhi pasal 9 yang menitik beratkan pada pencegahan kecelakaan kerja melalui manajemen dan prosedur yang tepat. Penggunaan APD memastikan kepatuhan dengan pasal 14 terkait kewajiban penyediaan dan penggunaan APD. Nah, ini harus diperhatikan lagi oleh perusahaan untuk APD dan keselamatan kerja masing-masing, baik dari asuransi maupun pihak dari instansinya untuk memperhatikan keselamatan kerja. Lebih baik mencegahnya daripada harus mengganti rugi perusahaan tersebut. Dan diharapkan juga kepada perusahaan harus melakukan pelatihan-pelatihan agar semua ingat akan keselamatan kerja. Baik, kita masuk ke kesimpulan.
Ringkasan, robohnya kren kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi kesalahan manusia, kegagalan peralatan, dan langkah-langkah keselamatan yang tidak memadai. Ini harus diperhatikan oleh perusahaan. Rekomendasi akhir, perbaikan segera dalam pelatihan, inspeksi peralatan, dan manajemen lokasi audit, dan pengecekan kepatuhan rutin untuk sesuai dengan peraturan keselamatan nasional. Jadi perusahaan harus mengaudit juga beberapa keselamatan kerja. Mungkin ini akhir dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan, terutama saya sendiri, dan terima kasih kepada lembaga lisensi pelatihan yang telah memberikan saya pengalaman dan pengetahuan yang banyak. Dan kepada Bapak Materi, terima kasih telah memberikan ilmunya selama 5 hari. Semoga apa yang diberikan menjadi bermanfaat bagi saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada prakerja yang telah memberikan wejangan atau memberikan wadah untuk saya belajar lagi tentang keselamatan kerja. Semoga bermanfaat sertifikatnya. Terima kasih pihak prakerja yang memberikan saya kesempatan yang besar ini. Semoga ini bermanfaat bagi saya lagi, dan materi ini semoga bermanfaat juga bagi kawan-kawan. Terima kasih juga kepada pihak-pihak terkait dalam prakerja.